وعلى آله وأصحابه Rasulillah ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bisa kembali berkumpul di mushola yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan ke sholat tarawih berjamaah. Kemudian salawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita berharap syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita melanjutkan salat tarawih kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Naufal Rifki Nasution. Beliau adalah putra dari Ustaz Muhsin Nasution. Kemudian yang bertindak sebagai bilal pada malam ini adalah saudara Khairul Effendi Daulay. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, diizinkan nggak saya sebelum ceramah saya berpantun sedikit dulu? Alhamdulillah. Biru laut seperti kolam. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Ini masih satu, ada satu lagi. Ada satu lagi aja, terakhir. Mak lampir beli tomat hari Jumat. Kalau ibu bapak umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalna bi syahri Ramadan. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah bi ni'matis sihat. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati serta saya muliakan badan pengurus kenaziran mushola yang Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai, yang telah membangun dan memperdulikan mushola ini sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sunnah sholat tarawih. Semoga bapak-bapak pengurus BKM Mushola Al-Hikmah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membangun mushola kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah menciptakan 7 langit dengan tanpa adanya tiang. Beliau telah menciptakan 7 lapis bumi dengan adanya gantungan, dan beliau telah menciptakan ibu-ibu cantik dan rupawan, dan menciptakan bapak-bapak ganteng dan tampan. Dan beliau juga tanpa kita sadari memperhatikan sedikit nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat apa itu? Kalaulah ibu bayangkan tadi ibu berangkat dari rumah, tidak bisa melangkah, ibu berjalan seperti layaknya pocong yang berjalan yang tiada langkahnya. Apakah bisa ibu sampai ke masjid? Saya rasa bisa, tapi sampai ke masjid kaki ibu sudah sakit
Inilah salah satu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa langkah kaki kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Yang kedua, ada satu nikmat yang kita tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikannya. Nikmat apa itu? Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk membayar udara yang kita hirup. Orang sekaya apapun yang ada di Indonesia ini tidak akan sanggup untuk membayarnya. Itulah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kedua kalinya, salawat berangkaikan salam bertangkaikan cinta. Marilah sama-sama kita hadiahkan, kita haturkan kepada seorang proklamator yang tak pernah sama sekali mengendarai motor, seorang yang tak pernah ke Bogor tapi namanya selalu tersohor, seorang yang tak pernah ke Malang tapi namanya luar biasa dikenal. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bahwa orang yang paling pelit di dunia ini bukan orang yang ia memiliki uang dia tidak mau memberi kepada orang lain, bukan orang yang memiliki makanan dia tidak mau memberikan kepada orang lain, tapi orang yang paling pelit di dunia ini kalaulah disebutkan nama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak mau menjawabnya. Jadi mulai sekarang apabila ibu mendengar orang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawablah dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebenarnya di sini menggantikan ayah saya yang memang kalau ditanya sebenarnya saya tidak berani untuk menyampaikan ini kepada ibu bapak semuanya. Apalagi di sini ada salah satu guru saya, Ustadz Khairul Anwar. Jadi tambah grogi saya sedikit, tapi tidak terjadi permasalahan. Karena ada satu prinsip yang saya pegang. Ada pepatah Arab yang mengatakan syubbanul yaum rizalul ghad, bahwa pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Inilah salah satu prinsip saya, sehingga saya memberanikan diri untuk menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya timba jauh-jauh. Mungkin begitulah kata orang-orang. Siap tidak siap, maka saya harus siap karena saya berbuat kebaikan, bukan berbuat yang namanya kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, kata Allah, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhnuhum lihadzal yaum." Kalau kita artikan, artinya adalah cukupilah kebutuhan mereka di hari ini. Sabda Rasulullah ini kalau kita tafsirkan lihadzal yaum, ini hari ini artinya adalah Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sinilah salah satu alasan mengapa zakat itu diwajibkan kepada kita orang-orang yang mampu. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah Bapak dan Ibu sudah menunaikan zakat? Apakah Ibu sudah menunaikan zakat? Kalau sudah menunaikan zakat, bagus. Ada pertanyaan, Ustaz, kapan limit? Kapan stop? Kapan over waktu membayar zakat? Ada seorang ibu bertanya juga, Ustaz, anak saya sudah 4 bulan di dalam kandungan. Apakah ia wajib yang namanya mengeluarkan zakat? Kalau kita lihat dari permasalahan ini, seorang anak yang masih di dalam kandungan dan belum keluar di muka bumi ini, maka ia tidak wajib untuk membayar zakat. Yang wajib untuk membayar zakat adalah orang-orang yang hidup di muka bumi ini dan ia mampu untuk menunaikannya. Lalu orang tua saya, misalkan ada yang bertanya, orang tua saya sudah membayar zakat 2 hari yang lalu, namun ia meninggal, apakah ia wajib membayar zakat? Kembali lagi, kalaulah seorang waktu membayar zakat itu ada 2, terbagi menjadi 2. Yang pertama waktu wujub dan yang kedua waktu jawaz.
Waktu jawaz ini artinya adalah waktu yang boleh. Dari kapan waktu yang boleh ini? Waktu yang boleh mengeluarkan zakat atau waktu jawaz ini dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Sedangkan waktu wujud ini adalah waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Kapan waktunya, Ustaz? Waktu wujud adalah dari maghrib malam Idul Fitri sampai khatib naik ke atas mimbar dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang mengeluarkan, membayar zakat, itu bukan zakat lagi, tapi innamas shadaqatu minas shadaqah. Dia bernilai sedekah. Dan sedekah ini bukan hanya bisa kita tunaikan di bulan Ramadan saja, tapi bisa kita tunaikan di bulan-bulan yang lainnya. Lalu pertanyaannya, misalkan sudah membayar zakat 2 hari yang lalu, meninggallah tiba-tiba di waktu asar, apakah boleh saya ambil lagi uang zakat tersebut? Ini adalah pertanyaan yang luar biasa lucu. Kalau kita lihat memang boleh sebenarnya kita mengambil lagi, tapi janganlah sampai sedemikian rupa, janganlah sampai berkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkira kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma memberikan nafas kita setengah, apa yang akan terjadi? Jadi inilah yang perlu kita hindari, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu Ustaz, misalkan ketika ada orang yang meninggal di waktu asar yang malamnya Idul Fitri, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Dia tidak wajib lagi mengeluarkan zakat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan Bapak dan Ibu tidak mau menunaikan ibadah zakat, maka meninggallah Bapak dan Ibu di waktu asar tadi, kalau tidak mau menunaikan ibadah zakat. Lalu apabila anak yang lahir selepas maghrib di malam Idul Fitri, apakah ia wajib mengeluarkan zakat? Ia wajib mengeluarkan zakat, Pak Bu. Kenapa? Karena waktu wujud mengeluarkan zakat adalah dari maghrib sampai khatib naik ke atas mimbar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengenai waktu. Lalu selanjutnya mengenai apa sebenarnya yang harus kita keluarkan untuk membayar zakat. Kita kembali pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah mengeluarkan makanan zakat dengan qut al-balad, yang artinya adalah makanan pokok. Di zaman Rasulullah tidak ada beras. Zaman Rasulullah mengeluarkan makanan pokok ada 4. Yang pertama dengan tamrin atau kurma, yang kedua dengan kontin atau gandum, yang ketiga dengan zabib atau kismis, dan yang keempat dengan susu yang dikeringkan atau yang kita sebut sekarang mentega. Banyak sekali Bu, Pak, yang seorang yang mulutnya dengan lancip mencungnya itu, dia mengatakan bahwa membayar zakat menggunakan uang itu bid'ah. Kalau kita katakan sedemikian rupa, kalau ia berani mengatakan sedemikian rupa, mengeluarkan zakat, membayar zakat dengan uang itu bid'ah, maka kita kembali membayar zakat menggunakan beras. Kalau kita logikakan itu juga bid'ah, karena tidak ada dilakukan di zaman Rasulullah. Rasulullah tidak ada yang namanya beras, itu juga bid'ah. Tapi karena itulah makanan pokok kita di negara kita ini, di daerah kita ini, maka kita wajib mengeluarkan beras. Kalaulah ibu tinggal di Papua sana memakan sagu, maka ibu wajib mengeluarkan sagu. Memakan jagung, maka wajib mengeluarkan jagung. Kalau tinggal di Jawa ada memakan tiwul, maka keluarkanlah gaplek. Bukan gaplek balak 6 itu ya Pak Bu. Tapi gaplek adalah bahan baku dari tiwul itu sendiri. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada 4 mazhab, yang mana hanya 1 mazhablah yang memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki memperbolehkan membayar zakat menggunakan beras. Lalu untuk timbangannya, untuk berapa banyaknya, kalau kita lihat bahwa di ketiga mazhab ini mengatakan 3 kilo, karena ibadah yang baik itu
Jadikanlah lebihnya itu menjadi sedekah. Kalau kita lihat dari Kementerian Agama, itu mewajibkan 2,5 kg. Ada yang mengatakan 2,7 kg, dan keseringan itu diambil yang tengah-tengah, yaitu 2,7 kg. Tapi karena ibadah itu lebih baik yang berat-berat, maka keluarkanlah 3 kg. Ini pesan saya. Jadikanlah yang lebihnya itu menjadi sedekah. Ini nama sedekah, minas sedekah. Jadikanlah dia nilai dari sedekah yang lebihnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kalau mau mengeluarkan uang, lebih baik Bapak dan Ibu mengeluarkan uang dari mazhab yang dibilangkan oleh mazhab Hanafi, dijumlahkan beras. Mazhab Hanafi mengatakan mengeluarkan beras, membayar beras dengan timbangan 3,8 kg. Itulah yang Ibu jumlahkan kalau ingin lebih baik lagi mengeluarkan zakat dengan uang. Misal Ibu makan 11.000, dikalikanlah dengan 3,8 kg. Itulah yang lebih baik lagi jika ingin mengeluarkan zakat menggunakan uang. Kenapa sebenarnya bolehlah mengeluarkan zakat menggunakan uang? Kita lihat dari kitab Syekh Ali Jumu'ah, kitab Al-Bayan fi Yuzulil Al-Zahar. Syekh Ali Jumu'ah ini kalau kita lihat dari ibadah-ibadah yang lainnya, beliau berkiblat kepada mazhab Syafi'i. Tapi Pak, dalam masalah zakat, Syekh Ali Jumu'ah ini lebih berkiblat kepada mazhab Hanafi, mengeluarkan zakat dengan uang. Kenapa sebenarnya? Karena di zaman Rasulullah SAW dulu yang namanya sistem barter. Misal dapat beras, terkumpullah 3 goni, maka ini dibarter. Karena di zaman Rasulullah mereka pas waktu Idul Fitri tidak memerlukan yang namanya makanan pokok. Inilah yang dibarter mereka. 3 goni tadi dibarter dengan kain misalnya, 3 goni tadi dibarter dengan bahan-bahan yang lain. Tapi coba di zaman sekarang, apakah masih ada yang namanya sistem barter? Tidak. Kalaulah misalkan kita dapat beras, terkumpullah 3 goni, cobalah kita bawa ke tukang ayam sana. Apakah mau beras tadi dibarter dengan ayamnya? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhir-akhirnya, apabila orang yang memang membutuhkan uang, ia dapat beras sebanyak 3 goni, maka ia bawa lagi ke warung dan ia jual. Maka akhirnya ia mendapatkan beras. Inilah salah satu alasan dari mazhab Hanafi dan Syekh Ali Jumu'ah tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Dari kurangnya saya mohon maaf, karena ada salah satu pepatah mengatakan, unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan Bapak Ibu lihat siapa yang menyampaikan, tapi Ibu lihatlah apa yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu-ilmu kita yang baru, yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga bulan Ramadan ini, ibadah tarawih kita ini, ibadah puasa kita ini menjadi ibadah yang terbaik sepanjang hidup kita. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di Ramadan yang berikutnya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Naufal Rifki Nasution. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita dan wawasan kita ke depannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita susun salat kita untuk kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah. Kepada saudara Bilal saya persilakan. B News TV.